Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait hasil diskusi kami tentang dugaan umur simpan tape ketan hitam kelas Mojokerto hasil sterilisasi menggunakan metode ASLP pendekatan Arrhenius, di mana jurnal tersebut ditulis oleh Haryati, Estiasi, Happy, dan Ahmadi. Sumber dari jurnal yang coba kita diskusikan kali ini adalah Jurnal Pangan dan Agroindustri, volume 3, nomor 1, 2015. Masuk ke dalam latar belakang dari jurnal pendugaan umur simpan tape ketan hitam khas Mojokerto hasil sterilisasi menggunakan metode ASLT pendekatan Arrhenius, di mana produk yang coba dibawakan di sini adalah tape ketan hitam yang merupakan jenis produk fermentasi khas Mojokerto yang umur simpannya hanya kurang lebih 2 sampai 3 hari ketika disimpan dalam suhu ruang. Nah, karakteristik dari tape ketan hitam ini dapat dilihat secara fisik, kimia maupun mikroorganismenya, baik itu kadar airnya, pH-nya, yakni keasaman dari tape ketan hitam, serta mikroorganisme yang nantinya dapat berubah seiring waktu yang mempengaruhi produk karena adanya proses fermentasi. Nah, sifat fermentasi atau proses fermentasi ini membuat kualitas tape berubah gitu seiring waktu, sehingga perlu dilakukan atau ditentukan umur simpannya agar tape ketan hitam ini berkualitas seperti itu dan aman untuk dikonsumsi. Nah, pendugaan umur simpan biasanya digunakan sebagai acuan bagi produsen dan konsumen supaya memudahkan keamanan produk terjaga selama distribusi dan konsumsi. Nah, pendugaan umur simpan yang coba digunakan dalam jurnal ini yakni melalui pendekatan metode Arrhenius seperti itu. Kemudian pada jurnal pendugaan umur simpan tape ketan hitam khas Mojokerto hasil sterilisasi menggunakan metode ASLT pendekatan Arrhenius ini memiliki desain eksperimen di mana produknya adalah tape ketan hitam dengan tujuan analisisnya yakni untuk menduga umur simpan tape ketan hitam hasil sterilisasi. Nah, variabel bebas yang digunakan yakni adalah suhu penyimpanan. Nah, suhu penyimpanan ini terdiri dari 3 faktor, yakni 30 derajat, 40 derajat, dan 50 derajat. Kemudian untuk variabel terikatnya itu merupakan perubahan mutu, yakni pH, kadar air, dan lain-lain. Kemudian untuk lama penyimpanan dari penelitian ini yakni adalah 40 hari, di mana pengamatannya itu dilakukan setiap 10 hari seperti itu. Adapun metode analisis pada tape ketan hitam Mojokerto hasil sterilisasi 121 derajat selama 10 menit dikemas dalam jar kaca 200 gram, lalu disimpan pada suhu 30 derajat, 40 derajat Celcius, dan juga 50 derajat Celcius, lalu diamati tiap 10 hari selama 40 hari. Lalu data dianalisis dengan persamaan regresi linier dalam plot Arrhenius, lengkap versus 1/T. Parameter yang diuji yaitu adalah parameter kimia, meliputi pH dengan pH meter dan kadar air dengan oven. Selanjutnya itu analisis data. Data hasil uji diplot, Y sama dengan A plus BX, dengan Y adalah nilai mutu produk, X adalah lama penyimpanan atau hari, A adalah mutu awal, B adalah slop atau laju perubahan mutu. Ditentukan ordo reaksi 0 atau 1 berdasarkan nilai R kuadrat tertinggi. Nilai K dimasukkan ke persamaan Arrhenius untuk mendapatkan energi aktivasi atau EA. Dalam analisis data, langkah pertama yang dilakukan yaitu adalah persiapan rancangan pengujian. Nah, dalam hal ini dilakukan pendugaan umur simpan pada tape ketan hitam. Tape ketan hitam Mas Mojokerto sterilisasi dengan berat 200 gram ini disimpan dikemas dalam kemasan jar yang kemudian disimpan pada suhu 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. Nah, pada sampling awal dilakukan pada hari ke-0, sampling kedua dilakukan pada hari ke-10, sampling ketiga dilakukan pada hari ke-20, dan sampling keempat dilakukan pada hari ke-30, lalu pada sampling terakhir dilakukan pada hari ke-40. Dan pengamatan ini dilakukan sebanyak 3 kali ulangan dan setiap 10 hari sekali mulai dari hari ke-0 hingga hari ke-40, sehingga diperoleh 5 titik pengamatan. Dan parameter yang dianalisis ini meliputi kadar air dan nilai pH. Selanjutnya adalah pengumpulan dan tabulasi data, di mana tape ketan hitam yang telah disiapkan ini disimpan pada suhu kritis yaitu 65 derajat Celcius, di mana pada tabel 2 ini penolakan dimulai pada hari ke-35 pada penyimpanan ke-70 hari. Sebanyak 60% panelis menyatakan bahwa produk sudah tidak layak, terutama dari segi aroma tape, di mana data hasil uji ini menunjukkan bahwa parameter aroma tape merupakan parameter penolakan paling tinggi, di mana diikuti dengan tekstur kasar, tekstur berair, kemudian rasa asam, kata pH, dan kekerasan tekstur. Di mana hal ini menunjukkan pada selisih skor penentuan panelis terhadap aroma tape yaitu 4.00 sebelum penyimpanan menjadi 2,15 di akhir penyimpanan. Begitu pula dengan parameter pH, di mana pada hari ke-0 yaitu adalah poin 4, kemudian pada hari ke-30 berubah menjadi 2,45. Nah, selanjutnya di mana pH dan kadar air sebagai parameter kritis. Di sini terlihat tabel waktu, hari, dan juga nilai pH-nya beserta suhunya, di mana ada nilai pH dan juga kadar air. Di sini dapat dilihat pH-nya mengikuti ordo 0 atau kecepatan reaksinya konstan selama penyimpanan. Selanjutnya untuk kadar air ini mengikuti ordo 1 yaitu ketika eksponensial, di mana penurunan awal sebanding waktu lalu cenderung stabil. Nah, perubahan pH ini lebih signifikan sebagai indikator kerusakan mutu perubahan. Kemudian untuk perubahan kadar air ini kecil karena kemasannya efektif untuk menjaga kestabilan produk. Selanjutnya adalah penentuan ordo reaksi, di mana untuk parameter kadar air diketahui untuk persamaan regresi linearnya yaitu ordo 0 dan ordo 1, untuk R2, ordo 0, dan ordo 1 dapat terlihat pada layar, di mana R2 ini antara ordo 0 dan ordo 1 dibandingkan, kemudian diambil yang nilainya lebih besar. Kemudian untuk pH, di mana pH ini sama seperti kadar air bisa dilihat juga pada layar, di mana nilai yang lebih besar diambil sebagai penentuan untuk perhitungan Arrhenius dan pendugaan umur simpan. Tahap 4 yaitu grafik korelasi laju penurunan kualitas produk terhadap suhu penyimpanan. Parameternya yaitu kadar air dan menggunakan suhu 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. 1/T itu didapatkan dari suhu ditambah Kelvin, kemudian 1 dibagi dari hasil suhu ditambah Kelvin itu, dan mendapatkan hasil 0,0033. Persamaan regresi didapatkan dari ordo 0 dan ordo 1, dan membandingkan yang terbesar yaitu adalah ordo 1, yaitu hasilnya Y sama dengan 0.000, X ditambah 4.0526. Kemudian A itu didapatkan dari 4.0526, B sama dengan K didapatkan dari Y sama dengan 0,000, dan ln B sama dengan ln K dari ln 0,0033, yaitu dihasilkan min 5,713. Didapatkan hasil grafik yaitu pada Y sama dengan min 10,001 X ditambah 21,982, dan didapatkan hasil R pangkat 2 itu 0,9341, yang artinya persamaan regresi linear dari plot K dan 1/T pada perubahan kadar air tape ketan hitam khas Mojokerto hasil sterilisasi yaitu Y sama dengan min 10,001 X ditambah 21,98 dengan R kuadrat sama dengan 0,9341. Energi aktivitas perubahan kadar air sebesar 19,86234 kalmol, yang artinya untuk memulai terjadinya perubahan kadar air diperlukan energi sebesar tersebut. Disebutkan bahwa kandungan air dalam produk tetap menguap, namun karena pengemasan yang hermetis membuat uap air tersebut tidak dapat keluar dari kemasan sehingga tertahan di permukaan dalam kemasan dengan terbentuk titik-titik uap air. Kemasan hermetis mampu mempertahankan gas dan uap air yang berasal dari dalam maupun dari luar kemasan.
Kemudian pada parameter pH yaitu menggunakan suhu 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. Didapatkan 1 per T itu dari suhu ditambah Kelvin, kemudian 1 dibagi hasil dari suhu ditambah Kelvin. Dan didapatkan persamaan regresi dari ordo 0 dan ordo 1 dan dibandingkan dengan ordo yang paling besar yaitu ordo 0. Didapatkan hasil Y sama dengan 0,0012X ditambah 4,7520. Dan didapatkan hasil A yaitu 4,7520, B sama dengan K itu 0,0012, dan len B sama dengan len K itu dari len 0,0033 dan hasilnya min 5,713. Dan didapatkan hasil persamaan regresi yaitu Y sama dengan min 5495. Persamaan grafiknya itu Y sama dengan min 5495,21 X ditambah 11,13 dan R dihasilkan R kuadrat itu 0,5161. Dan persamaan regresi linear dari plot Lenka dan 1 per T pada perubahan pH tapi katan hitam khas Mojokerto, hasil sterilisasi yaitu Y sama dengan min 5,495,21 X ditambah 11,13 dengan R kuadrat 0,5161. Energi aktivitas perubahan kadar air sebesar 10,913,49 kal per mol yang artinya untuk memulai terjadinya perubahan warna diperlukan energi sebesar tersebut. Tahap kelima yaitu perhitungan konstan Arrhenius, di mana persamaan umumnya yaitu len K sama dengan len K 0 min A per R dikali 1 per T. Parameter yang pertama yaitu kadar air yang digunakan 3 suhu yaitu suhu 30 derajat, suhu 40 derajat, dan suhu 50 derajat. Dari grafik relasi len K sama dengan Y terhadap 1 per T sama dengan X didapatkan persamaan Y sama dengan min 1001,18 X ditambah 21,98, di mana persamaan Arrheniusnya yaitu len K sama dengan min 11,18 dikali 1 per T ditambah 21,98, di mana nilai len K 0 yaitu 21,98 dan nilai E A per R yaitu min 11,18. Dengan mensubstitusikan nilai suhu pada persamaan Arrhenius maka didapatkan nilai K untuk beberapa suhu. Langsung saja dihitung pada persamaan Arrhenius di mana len K sama dengan len K 0 min A per RT. Len K didapatkan sudah nilai dengan 21,98 dikurangin E per RT, di mana sudah diketahui juga nilai E per R yaitu min 1001,18 dibagi dengan T suhu Kelvin pada suhu derajat Celcius ditimbang pada suhu Kelvin itu 303 suhu Kelvin, maka didapatkan hasil min 33,0072. Len K sama dengan 21,98 dikurangi 33,0072 didapatkan hasil min 11,0272. Didapatkan nilai K dari XV yaitu 0,000016. Berikutnya juga dengan sama seperti suhu yang 30 derajat Celcius, pada suhu 40 derajat Celcius diubah kepada suhu Kelvin itu 313 Kelvin, maka len K atau 21,98 dikurangin E A per R yaitu min 11,18 dibagi dengan 313 suhu Kelvin didapatkan hasil 31,9527. Maka 21,98 dikurangi 31,957 didapatkan hasil min 9,9727. Didapatkan juga nilai K dari XV yaitu 0,00046. Sama seperti suhu yang sebelumnya, pada suhu 50 derajat diubah kepada suhu Kelvin itu 323 suhu Kelvin, di mana len K-nya yaitu 21,98 dikurangin E per R itu 11,18 dibagi dengan suhu Kelvin 323 suhu Kelvin didapatkan hasil 30,9634. Maka 21,98 dikurangin 30,9634 didapatkan hasil min 8,9834. Maka juga didapatkan nilai K 0,000125. Pada parameter pH, dari grafik relasi len K terhadap 1 per T didapatkan persamaan Y sama dengan min 5495,21 X ditambah 113, di mana persamaan Arrheniusnya yaitu len K sama dengan min 5495,21 dikali 1 per T ditambah 11,13. Disimilarkan dengan persamaan Arrhenius yaitu len K sama dengan K 0 min A per RT, di mana nilai len K 0-nya yaitu 11,13 dan nilai A per R yaitu min 5495,21. Disubstitusikan dengan persamaan Arrhenius yaitu yang len K sama dengan K 0 min A per RT, di mana len K 0 yaitu 11,13 dikurangi dengan nilai A per R yaitu min 5495,21 dibagi dengan suhu Kelvin itu 303 Kelvin, maka didapatkan hasil min 18,136. Maka 1,13 dikurangi 18,136 didapatkan hasil min 7,006. Maka didapatkan juga hasil K yaitu 0,000906. Pada suhu 40 derajat juga dihitung sama seperti persamaan Arrhenius, yaitu len K 0 atau 11,13 dikurangi E per R yaitu min 5495,21 dibagi dengan suhu Kelvin itu 313 suhu Kelvin didapatkan hasil min 17,556. Maka 11,13 dikurangi 17,556 didapatkan hasil min 6,426. Maka dari sini didapatkan nilai K yaitu 0,01618. Pada suhu 50 derajat juga dihitung persamaan Arrheniusnya yaitu len K sama dengan len K 0 yaitu 11,13 dikurangi E per R yaitu min 5495,21 dibagi 323 suhu Kelvin didapatkan hasil min 17,013, yaitu dihitung 11,13 dikurangi 17,013 didapatkan hasil min 5,843. Maka didapatkan nilai K 0,002785. Jadi hasil perhitungan nilai K itu harus dikonversi ke satuan waktu yang sesuai. Seperti yang diperoleh pada tabel, nilai Celsius ini dikonversikan kepada Kelvin. Setelah itu dibentuk perbandingan mutu sudah diperoleh yaitu selisih atau logaritma tergantung ordo hasilnya dibagi K dengan rumus nilai T sama dengan AO dikurang AT dibagi K untuk ordo 0, yaitu T umur simpan atau hari, AO nilai atribut untuk awal, AT nilai batas untuk akhir atau kritis, K konstanta laju reaksi atau nilai K. Untuk ordo 1 ini rumusnya T sama dengan len dalam kurung AO dibagi A1 per K. Kemudian didapatkan umur simpan dalam bentuk hari. Setelah itu baru bisa dikonversi ke bulan. Di tabel ini diperoleh pada suhu 303 Kelvin diperoleh umur simpan 17,9 bulan, lalu suhu 313 Kelvin diperoleh 10 bulan, 4 minggu, 4 hari. Setelah itu pada suhu 323 diperoleh dengan pada bulan 7,1. Kenaikan suhu ini dapat menyebabkan terjadinya kecepatan reaksi yang lebih besar, di mana hal tersebut ditunjukkan oleh kemiringan garis yang semakin tajam. Dan ada konstanta penurunan mutu yang semakin besar. Jika kecepatan reaksi besar, maka konsentrasi reaktan dan hasil reaksi akan semakin besar pula, sehingga produk menjadi semakin cepat rusak. Jika produk cepat rusak, maka semakin pendek umur simpannya. Kesimpulan yang bisa didapat dari jurnal ini yaitu umur simpan tapi katan hitam khas Mojokerto hasil sterilisasi diperoleh melalui parameter kritis total asam tertitrasikan memiliki energi aktivasi paling rendah yaitu 8,95 1,10 kalori per mol. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu penyimpanan tapi katan hitam khas Mojokerto hasil sterilisasi, umur simpan produk semakin pendek. Umur simpan tapi katan hitam khas Mojokerto hasil sterilisasi pada suhu 30 derajat selama 536 hari, suhu 40 derajat Celcius selama 312,2 hari, dan suhu 50 derajat Celcius selama 213,5 hari. Hasil perhitungan pada kondisi suhu ruang di daerah Malang dan sekitarnya itu pada suhu 25 derajat dihasilkan umur simpan mencapai 688,4 hari atau sekitar 1 tahun 9 bulan.
Kemudian untuk rekomendasi pada penyimpanan tape kertas suhu Jokerto ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu dengan pengendalian suhu penyimpanan. Pengendalian suhu penyimpanan ini dapat dilakukan dengan cara menyimpan produk pada suhu rendah di bawah 10 derajat Celcius untuk memperlambat laju reaksi kimia seperti penurunan pH, perubahan kadar air dan degradasi antosianin. Kemudian yang kedua, penyimpanan dingin terbukti mempercepat umur simpan hingga lebih dari 4 tahun dibandingkan suhu ruang yang hanya 1,5 tahun. Pada step yang kedua dapat dilakukan dengan perlindungan terhadap cahaya. Perlindungan terhadap cahaya ini dilakukan dengan cara degradasi antosianin sebagai penentu warna dan mutu dipercepat oleh cahaya. Kemudian disarankan juga menggunakan kemasan buram atau gelap untuk mengurangi kerusakan pigmen. Yang ketiga, terdapat pengendalian pH dengan cara karena pH-nya lebih cepat berubah dibandingkan kadar air, maka pH-nya harus dijaga stabil. Lalu yang kedua bisa dilakukan dengan penambahan bahan pengatur keasaman atau penggunaan kemasan aktif seperti absorben CO2 karbon dioksida. Nah, opsi kemasan yang bisa dapat dipilih pada ketan hitam ini. Tape ketan hitam ini yang pertama itu cat kaca berwarna gelap untuk melindungi dari sinar UV dan cahaya langsung. Kemudian yang kedua plastik PET berwarna gelap atau UV lock dengan ekonomi tetap bisa jaga cahaya. Yang ketiga itu multilayer pouch dengan lapisan aluminium foil yang memblokir cahaya dan oksigen. Yang keempat itu kaleng kedap cahaya, udara dan kelembapan umur simpan yang lebih panjang. Nah, cara-cara ini bisa dilakukan untuk memperpanjang umur simpan pada tape ketan Mojokerto. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.